doanya Pak Muslimun. Alhamdulillah hari ini saya juga dalam keadaan baik. Semoga kita tetap semangat ya dalam melaksanakan aktivitas kita hari ini. Bagaimana aktivitasnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sejak pagi tadi saya sudah mengajar 2 kelas. Luar biasa ya. Begini Pak Muslimun, saya memanggil Bapak kemari, mohon maaf ya menyita waktunya sedikit. Pada beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan rencana saya ke Pak Muslimun untuk melakukan kegiatan supervisi, dan hari ini saya mengajak Pak Muslimun datang ke tempat ini tentunya untuk melakukan sebuah percakapan yang kita sebut sebagai pra supervisi ya. Artinya di dalam tahapan supervisi ini memang ada 3 lantai yang akan kita lakukan. Salah satunya adalah hari ini terkait dengan persiapan sebelum kita melakukan supervisi. Ya kurang lebih 15 sampai 20 menit lah Pak Muslimun. Pak Muslimun ada waktu ya terkait dengan itu. Oke, baik Pak Muslimun. Intinya saya juga mungkin akan sedikit menjelaskan sebenarnya tujuan daripada supervisi itu ya semata-mata adalah untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan mutu aktivitas pembelajaran kita ya. Salah satu diantaranya adalah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan supervisi ini kita belajar bersama untuk memetakan, mengevaluasi sejauh mana kemampuan kita dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ya seperti itu ya Pak Muslimun. Nah untuk kegiatan pra supervisi ini beberapa hal yang akan kita bahas nantinya. Kita akan ngobrol, kita akan berdiskusi. Ya di antaranya adalah saya mungkin ingin mendengarkan dari Pak Muslimun terkait dengan bagaimana rencana pembelajaran yang Pak Muslimun rancang untuk diterapkan nanti di kegiatan pembelajarannya. Terkait juga nanti tentang materi apa, di kelas apa kegiatan tersebut dilaksanakan, kemudian model pembelajarannya bagaimana, tentu juga bentuk penilaiannya bagaimana. Saya kira seperti itu nanti akan perbincangan kita. Yang pertama mungkin saya membuka diskusinya, saya ingin mendengarkan dari Pak Muslimun ya tentang bagaimana rancangan pembelajaran yang disiapkan oleh Pak Muslimun untuk kegiatan supervisi nanti. Baik Pak, untuk kegiatan supervisi nanti Ya. saya kebetulan akan mengambil kelas 73 untuk dibelajarkan, di mana nanti materi yang akan saya ajarkan itu yaitu materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada materi tersebut ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti siswa diharapkan mampu mengetahui sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kelas 7 ya, Pak Muslimun ya. Oke, tentang perkalian dan pembagian. Oke, baik. Kira-kira boleh mungkin disampaikan bagaimana tahapan pembelajarannya nanti, bagaimana metode yang digunakan oleh Pak Muslimun dalam membelajarkan peserta didik. Baik Pak, untuk tahapan pembelajarannya sendiri, saya menyampaikan kepada siswa bahwa saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional, serta pembelajaran aktif, disertai dengan pembelajaran aktif. Dipadukan ya? Ya, dipadukan. Di mana seperti biasa, di sini dibagi menjadi 3 tahapan Pak. Ada 3 tahapan. Yang pertama, seperti biasa yaitu tahapan pembuka, di mana pada tahapan pembuka ini saya membimbing siswa untuk melakukan kegiatan literasi Al-Quran. Jadi kegiatan literasi Al-Quran ini adalah kegiatan yang selalu diterapkan oleh semua guru yang ada di sekolah ini pada saat memulai pelajaran. Kemudian saya melakukan presensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan teknik stop sebagai bagian dari PSE. Kemudian pada kegiatan inti ada 3 tahapan pada kegiatan inti. Yang pertama, saya memberikan penjelasan kepada siswa, kemudian memberikan contoh dan konsep-konsep agar siswa mampu mengerti bagaimana perkalian dan pembagian bilangan bulat tersebut. Kemudian yang terakhir, memberikan diskusi kepada siswa secara berkelompok. Serta kegiatan yang terakhirnya itu kegiatan penutup, saya bersama siswa
melakukan refleksi, melakukan kegiatan refleksi sebagai kegiatan baru. Oke, baik. Kalau pembelajaran aktifnya sendiri bagaimana nih Pak? Kalau pembelajaran aktifnya sendiri itu Pak, saya setelah nanti selesai memberikan penjelasan, saya memberikan sebuah games yang saya beri nama dengan Lot Arisan. Game Lot Arisan ini Pak, pada umumnya seperti kalau kita mengadakan arisan, di mana saya membuat 31 soal sesuai dengan jumlah siswa saya, 31 soal, kemudian saya gulung, setelah saya gulung, saya berikan kepada siswa. Jadi masing-masing siswa mendapatkan satu gulungan soal, istilahnya satu gulungan soal. Satu gulungan soal ini semua siswa mendapat satu gulungan. Kemudian itu berisi soal ya? Ya, berisi soal. Soal tersebut levelnya sama Pak. Levelnya sama. Setelah saya memberikan gulungan tersebut ke siswa, saya akan menunjuk siswa secara bergantian mewakili, mungkin bisa 6 orang, naik ke atas untuk mengerjakan soal tersebut untuk mengetahui apakah dia memang benar-benar sudah tahu konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat. Berarti langkah pembelajaran aktifnya salah satunya itu ya, dengan game Lot Arisan tadi. Oke. Kemudian untuk satu lagi, kalau PSE-nya sendiri tadi ada teknik stop. Ya, teknik stop itu di awal atau di akhir? Teknik stop ini Pak saya laksanakan di awal pembelajaran. Berarti setelah sesi pembuka ada teknik stop ya? Teknik stop ya. Stop, kemudian masuk di kegiatan inti. Oke, baik. Oke, artinya saya sudah mendapat gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Musliul. Nah sekarang, kira-kira kapan bisa dilaksanakan kegiatan supervisi ini Pak Musliul? Kegiatan supervisi ini Pak, insya Allah saya jadwalkan hari Senin. Senin ya? Hari Senin di kelas 73 Kelas ya? 73. Yang berapa? Yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua. Satu lagi Pak Musliul, kira-kira di kegiatan supervisi ini apa kira-kira yang menjadi arah pengembangannya Pak Musliul menjadi fokus utama observasi saya di kegiatan supervisi? Kalau yang menjadi fokus utama dari saya Pak, Ya. yang PSE, karena kebetulan PSE ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya, jadi saya harap bimbingan dari Bapak untuk bagaimana kedepannya penerapan metode PSE ini agar berjalan dengan lancar, serta kalau bisa bagaimana teknik-teknik dalam mengaktifkan siswa pada saat pembelajaran. Oke. Ada dua ya tadi ya, terkait dengan pembelajaran PSE dan teknik mengaktifkan peserta didik. Oke, baik. Kalau kegiatan pasca supervisi ini kapan nih kira-kira Pak Musliul? Kegiatan pasca supervisinya nanti pas selesai pembelajaran. Kita langsung aja ya. Kita langsung aja. Oke, baik. Saya kira itu Pak Musliul rangkaian untuk diskusi kita di pra supervisi ini. Saya sudah mendapat informasi yang cukup dari Pak Musliul terkait dengan bagaimana nanti gambaran kegiatan pembelajaran Pak Musliul ya. Oke, baik. Kita jumpa di hari Senin. Hari Senin. Oke, hari Senin yang pertama dan kedua di kelas 3 ya. Siap. Saya kira seperti itu Pak Musliul. Terima kasih sekali lagi. Saya kira cukup untuk diskusi. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi murid-murid. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Doa sesuai agama kira-kira masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru. Assalamualaikum
diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulan. Jadi hentikan segala aktivitas dulu, pandangan fokus ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menerapkan teknik stop. Jadi silakan fokus dulu. Tidak ada aktivitas ya. Jadi kita akan melaksanakan teknik stop, di mana tujuan dari teknik stop ini untuk merilekskan badan agar kalian bisa lebih siap dalam belajar. Jadi silakan semua tangan di atas meja, Relax. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, hembuskan. Sekali lagi tutup mata, pejamkan mata, rilekskan badan, tarik nafas, kemudian hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Oke, bagaimana perasaannya Tenang, lega. Sudah siap untuk belajar? Siap. Yang pertama yang harus kalian perhatikan angkanya dulu. Angkanya 5 dan 2. Kemudian setelah memperhatikan angkanya, perhatikan tandanya, positif dan negatifnya. Oke? Yang pertama, 5 dikali 2. 5 dikali 2 itu berapa? 10. Dia positif, berarti hasilnya juga positif. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa perhatikan angkanya terlebih dahulu. Kalau misalkan 2 dikali negatif 4, perhatikan angkanya dulu. 2 dikali 4, 8. Kemudian perhatikan lagi tandanya, positif dikali negatif, negatif. Jadi kalau dalam pembagian itu, positif dibagi dengan positif, hasilnya pasti positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sekarang Bapak akan membagikan soal. Soal ini dikerjakan secara berkelompok ya. Negatif 8 dikali positif 2 sama dengan negatif 16 ya. Iya, jadi 28 dibagi 4 hasilnya 7. Kemudian minus dibagi minus hasilnya plus ya. Tepuk tangan dulu Bapak. Karena anak-anakku semua sudah paham konsepnya, jadi Bapak ingin menguji kalian satu-satu. Jadi Bapak sudah siapkan gulungan kertas yang berisi soal. Jadi semua akan dapat satu orang satu gulungan soal. Jadi nanti Bapak akan tunjuk 2 orang untuk naik mengerjakan, oke? Silakan ambil satu.
Jadi sudah disimpulkan oleh temannya. Jadi dalam perkalian jika tandanya sama hasilnya positif. Jika tanda berbeda hasilnya negatif. Jadi itulah tadi materi kita pada hari ini tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi aljabar. Oke, baik Pak Muslihul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya Pak Muslihul. Tadi pagi kita sudah melakukan aktivitas proses pembelajaran ya, dan saya sudah mengamati bagaimana Pak Muslihul menjalankan aktivitas pembelajaran tersebut dengan ya kalau menurut pengamatan saya secara umum sudah sangat baik ya. Tinggal kita mencoba merefleksikan kegiatan tersebut. Jadi di kegiatan kita sekarang ini kita sebut sebagai percakapan pasca supervisi ya. Tujuan utamanya tentu adalah mencoba merefleksikan, kemudian mendiskusikan terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di pembelajarannya Pak Muslihul ya tadi. Kemudian sekaligus kita mencoba merancang ya tindak lanjut dari kegiatan supervisi ini ke depannya. Ya Pak Muslihul ya. Oke baik Pak Muslihul. Untuk pertanyaan pertama, saya mungkin memberikan kesempatan kepada Pak Muslihul untuk menyampaikan kira-kira apa yang Pak Muslihul rasakan tadi pada saat proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perasaan saya setelah melakukan proses pembelajaran tadi tentunya sangat bahagia. Apalagi sebagai seorang guru kita bisa berbagi ilmu dengan murid peserta didik. Kemudian bahagia juga sebagai seorang guru bisa melihat peserta didik antusias dalam belajar. Oke, luar biasa, saya sepakat dengan hal tersebut ya. Saya betul-betul menyimak dan sangat bersemangat ya melihat aktivitas peserta didiknya ya. Oke, baik Pak Muslihul. Selanjutnya kira-kira apa nih yang menurut Pak Muslihul sudah dianggap berhasil dari rancangan pembelajaran Pak Muslihul yang dirancang kemarin kemudian diterapkan hari ini? Yang pertama, sesuai dengan kegiatan di rancangan kemarin itu ada 3 tahapan ya. Di tahapan pembuka itu saya sudah melaksanakan melaksanakan berdoa bersama, kemudian melakukan presensi, penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti itu saya sudah menjelaskan kepada siswa, kemudian memberikan siswa kegiatan berkelompok, membagikan soal, dikerjakan siswa secara berkelompok. Kemudian tadi adanya game lot arisan. Terlaksana juga tadi. Terlaksana. Okay, kemudian di kegiatan penutup saya bersama siswa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke, luar biasa Pak Muslihul. Artinya ini apresiasi yang sangat positif ya untuk Pak Muslihul terkait dengan apa yang sudah dilakukan tadi dengan durasi waktu yang sudah dirancangnya. Oke baik Pak Muslihul. Baik, itu terkait dengan yang sudah dilaksanakan ya, bahwa ternyata aktivitas yang dilakukan oleh Pak Muslihul mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup itu sudah diterapkan sesuai dengan RPP. Nah sekarang kalau berdasarkan diskusi kita di percakapan sebelumnya di supervisi ya, sebelum kita melakukan supervisi kita pernah berbincang di beberapa hari yang lalu terkait dengan 2 sasaran utama yang kita ingin coba kembangkan, kita observasi pemusatan perhatian kita nih. Yang pertama itu terkait dengan pembelajaran aktif, kemudian yang kedua itu terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, boleh mungkin diceritakan sedikit bagaimana nih menurut penilaian
pribadi Pak Muslihul setelah menerapkannya itu apa nih yang dirasa sudah berhasil atau ada hal yang perlu disampaikan? Saya rasa kalau pembelajaran aktif Pak, tadi melihat dari antusiasme peserta didik, Ya. waktu saya memberikan soal game Lotarisa, ternyata antusias peserta didik itu luar biasa. Jadi dia lumayan aktif, banyak yang mengangkat tangan untuk mengerjakan soal. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional itu mungkin menurut saya pribadi masih kurang, karena ini merupakan hal yang baru bagi saya. Jadi menurut saya masih kurang dan masih sangat butuh bimbingan. Jadi saya minta tolong kepada Bapak untuk dibimbing masalah pembelajaran sosial emosional. Oke, baik. Jadi sudah berusaha untuk diupayakan tadi ya. Nah sekarang kita fokus ke PSE-nya nih Pak Muslihul. Di PSE-nya sendiri kalau boleh disampaikan ulang nih di proses penerapan pembelajarannya, mungkin bisa diceritakan ulang di bagian mana nih yang tadi yang berhasil menurut Pak Muslihul untuk dilakukan. Kalau di PSE itu Pak, menurut saya yang berhasil itu di kegiatan pembuka tadi ada teknik stop. Ya, teknik stop. Jadi saya mengajak peserta didik untuk merefleksikan, relax, supaya mengajak peserta didik relax agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Jadi melupakan segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya kan. Lebih siap ya, lebih siap konsentrasi untuk mengerti pembelajaran. Saya sepakat itu. Oke. Terus yang di kegiatan-kegiatan setelahnya itu mungkin boleh diceritakan kira-kira ada langkah yang sempat berhasil diterapkan tadi? Tadi waktu diskusi kelompok Pak ya, waktu diskusi kelompok kebetulan saya sempat berjalan melihat kegiatan diskusi kelompok peserta didik. Ternyata ada satu orang siswa yang kurang sosialisasi kepada temannya, maksudnya kurang bekerja sama. Temannya mengerjakan soal tapi dia menggambar. Oke. Jadi saya mendekati anak tersebut, menanyakan apa kendala yang dialami sehingga dia tidak mengerjakan dan tidak ikut berdiskusi bersama temannya. Ternyata pas saya tanyakan, ternyata kendala anak tersebut dia kurang mengerti untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi saya bimbing dia sampai dia mengerti dan bisa bergabung mengerjakan soal bersama di diskusi kelompok tadi ya. Oke, baik. Saya kira itu juga sempat teramati oleh saya. Baik, terima kasih Pak Muslihul. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muslihul ini mungkin terkait dengan refleksi yang dirasakan oleh Pak Muslihul ya. Bisa dikatakan penilaian sendiri dulu lah langkahnya. Nah sekarang mungkin saya akan mencoba mengingatkan ya. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil observasi mempergunakan instrumen tentunya yang sudah kita sepakat kemarin, bahwa ada beberapa instrumen juga sekaligus terkait dengan dua sasaran utama yang kita sempat juga diskusikan dan sepakati. Baik, di sini mungkin secara umum saja, mungkin saya tidak akan menyampaikan secara detail satu persatu indikator yang saya tandai di sini berhasil observasi, tapi pada dasarnya bahwa yang pertama yang saya bisa simpulkan dari saya coba rangkum dari hasil observasi saya, bahwa Pak Muslihul itu sudah berhasil menerapkan atau mengimplementasikan PBM ini berdasarkan dengan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat ya. Ini langkah kegiatan pembuka sudah terlaksana sesuai dengan RPP ya. Betul apa yang disampaikan tadi, ternyata ada teknik stop. Saya sempat mengikuti juga itu dan sangat menarik ya ketika para peserta didik juga mengungkapkan pendapatnya ya setelah mereka melakukan teknik stop. Ternyata memang peserta didik mengakui bahwa mereka mengatakan sudah lebih tenang, ada ya tadi sempat kedengaran seperti itu, ada yang mengatakan siap untuk belajar, dan itu salah satu implementasi PSE dan saya sangat apresiasi terkait dengan itu. Kemudian di kegiatan inti ya, saya lihat di rancangan pembelajaran Pak Muslihul itu juga sudah sangat sesuai, bahkan terlaksana secara sistematis dan terstruktur langkah-langkahnya, bahwa diawali dengan kegiatan paparan materi. Meskipun nanti di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa catatan ya Pak Muslihul. Nanti juga kita akan diskusikan kira-kira bagaimana nih untuk kedepannya. Di sini untuk kegiatan paparan materi Pak Muslihul sudah menyampaikan konsep tadi ya melalui paparan di atas, cukup
informatif, cukup jelas terdengar oleh peserta didik. Kemudian rata-rata juga peserta didik di sini menyimak dengan baik ya, catatan saya aktivitas peserta didiknya ya. Salah satunya adalah mungkin memperkaya pembelajaran dengan keterlibatan media ya. Artinya paparan ini supaya lebih interaktif ya, jadi aspek catatan saya adalah aspek interaktif yang perlu dikembangkan ya, supaya nanti pada saat Pak Muslihul menyampaikan materi itu bisa dilibatkan peserta didik juga nih. Kira-kira nanti kedepannya bagaimana nih menurut Pak Muslihul? Itu dulu yang pertama. Berarti interaktif pada saat paparan materi itu perlu dikembangkan. Apakah dengan mempergunakan media ataukah dengan pertanyaan umpan balik ke peserta didiknya? Nanti boleh ditanggapi. Kemudian yang kedua terkait dengan apa nih? Yang kerja kelompok ya, kerja kelompok juga. Ini kerja kelompok, alhamdulillah yang saya apresiasi itu adalah keaktifan peserta didik ya. Saya sempat juga artinya hampir tidak ada satupun siswa yang tidak bekerja yang saya sempat observasi, sampai akhirnya saya melihat Pak Muslihul tadi sempat mendekati satu siswa. Ada beberapa siswa yang tadi juga yang di depan bertanya, kemudian di belakang yang tadi yang tidak sempat ikut bekerja kelompok ya, saya juga mengamati itu dan ternyata Pak Muslihul langsung memberikan penanganan khusus terkait dengan itu, dan saya anggap bahwa ini juga merupakan salah satu bahagian dari pembelajaran sosial emosional, bagaimana memunculkan kesadaran diri dari si peserta didik supaya kemudian memahami potensinya, kemudian memberikan bimbingan, bantuan, dan selanjutnya berkolaborasi kembali di kelompoknya. Saya kira ini cukup menarik. Sekarang saya ingin mendengarkan umpan balik nih dari Pak Muslihul terkait dengan hasil tersebut. Ya, Pak. Jadi saya sangat berterima kasih atas saran-saran yang diberikan kepada saya. Jadi semua saran yang diberikan Bapak kepada saya akan menjadi bahan evaluasi bagi saya sendiri untuk kedepannya bagaimana saya memperbaiki cara mengajar saya, apa yang kurang akan saya perbaiki insyaallah kedepannya. Baik. Nah, sekarang kita coba bicara tentang apa rencana ke depan ya. Tadi ada komitmen dari Pak Muslihul dan saya sangat bersemangat. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Muslihul dengan sikap welcome dan open mindednya ini, artinya terbuka terkait dengan masukan yang diberikan. Nah, sekarang mungkin bisa lebih spesifik nih Pak Muslihul. Kira-kira langkah ke depannya untuk meningkatkan pembelajaran seperti ini, apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Tentunya karena bagi saya pribadi saya masih kurang di pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional. Nantinya saya akan lebih memperkaya atau mencari ilmu tentang apa itu pembelajaran sosial emosional. Implementasi. Baik. Oke. PSE. Itu masih ada mungkin terkait dengan apa tadi yang sempat saya sampaikan itu terkait dengan paparan materi, mungkin ada yang akan dirancang ke depannya, kira-kira diapakan supaya ada interaktif yang lebih baik lagi. Selanjutnya juga pada saat pemaparan materi mungkin saya akan mencoba menggunakan media agar adanya hubungan timbal balik antara saya dan siswa agar pembelajaran juga bisa lebih interaktif ke depan. Bisa berjalan dua arah ya. Oke, baik, ini bagus nih. Jadi tadi saya sudah catat, artinya kita komitmen secara bersama, kita belajar secara bersama. Pak Muslihul tadi mengatakan akan mengembangkan pemahaman khususnya di bagian implementasi PSE. Oke, kita akan belajar bersama, berdiskusi terus. Kemudian terkait dengan penggunaan media, tentu juga nanti kita akan aktifkan komunitas belajar kita di sekolah ya, untuk kita coba bahas ini kira-kira media apa nih yang interaktif supaya betul-betul ada timbal balik, ada komunikasi atau interaksi dua arah antara guru dengan peserta didik pada saat kegiatan tadi ya. Oke, baik. Terakhir, ini mungkin terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan belajar bersama juga. Insya Allah nanti kita kembangkan di komunitas belajar bagaimana memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Oke, saya kira terima kasih Pak Muslihul untuk kegiatan terakhir dari rangkaian supervisi ini, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, waktunya tentunya juga karena ini sangat banyak menyita waktu Pak Muslihul, mulai dari kita sudah berkomunikasi, kemudian saya masuk di kelasnya tadi, duduk mengamati Pak Muslihul, mudah-mudahan tidak membuat canggung karena memang ini adalah tujuannya untuk mengoptimalkan kompetensi kita dalam mengajarkan peserta didik. Saya kira itu saja mungkin kegiatan kita Pak Muslihul. Jadi ini tidak menilai Pak Muslihul, tidak menggurui Pak Muslihul, tetapi kita berdiskusi untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran. Saya kira cukup ya Pak Muslihul. Terima kasih.